Integrasi FES dengan gerakan aktif atau FEST. FES itu bukan cuma tentang membuat otot berkontraksi, justru functional electrical stimulation dirancang untuk digunakan sambil bergerak. Lalu, bagaimana FES bisa diintegrasikan dengan gerakan aktif pasien? Tujuan utama FES adalah memulihkan fungsi, bukan sekedar menghasilkan kontraksi otot di tempat. Ketika FES digunakan bersamaan dengan gerakan aktif dan latihan berbasis tugas atau task-oriented training, pendekatan ini dikenal sebagai FES therapy atau FEST. Functional Electrical Stimulation Therapy secara umum ada 3 cara umum untuk diintegrasikan dengan gerakan. Yang pertama, FES sebagai alat bantu fungsional. Yang pertama, sebagai alat bantu fungsional atau neuroprostesis. Neuroprostesis motorik adalah perangkat untuk menggunakan stimulasi listrik untuk mengaktifkan otot yang mengalami kelumpuhan atau kelemahan secara fungsional, sehingga dapat menghasilkan gerakan anggota tubuh. Jadi, FES dapat menggantikan sebagian sinyal saraf yang hilang dan menghasilkan gerakan secara real time. Contohnya pada berjalan. Pada pasien pasca stroke dengan foot drop, FES dapat menstimulasi tibialis anterior yang pada waktu yang tepat selama swing pace, sehingga membantu mengangkat kaki dan mengurangi foot drop. FES juga dapat digunakan untuk menstimulasi gastrocnemius selama stance phase untuk membantu fungsi tungkai saat menumpu. Bukan hanya berjalan, pada genggaman tangan, FES juga dapat membantu pasien dengan tetraplegia untuk menggenggam dan melepaskan benda. Sedangkan pada berdiri dan transfer, FES mengaktifkan otot-otot tungkai dan trunkus untuk membantu pasien berdiri dari kursi roda atau melakukan transfer. Yang kedua, FES sebagai alat latihan. Yang kedua, FES digunakan sebagai alat latihan atau exercise. Artinya, stimulasi listrik digabungkan dengan alat olahraga untuk menghasilkan gerakan yang berulang dan terkoordinasi. Salah satu yang paling populer adalah FES cycling atau bersepeda menggunakan sepeda statis. Elektroda ditempatkan pada otot kaki atau paha untuk distimulasi secara bergantian agar tungkai dapat menghasilkan gerakan mengayuh pedal. FES cycling banyak digunakan karena relatif aman dan dapat membantu meningkatkan kebugaran, kesehatan, dan kualitas hidup pengguna. Bahkan, FES cycling juga digunakan pada individu dengan cedera saraf tulang belakang yang dapat membantu mengurangi spastisitas otot. Selain cycling, ada juga FES rowing atau latihan dayung. Ketika pasien menarik tuas dayung menggunakan tangan, FES menstimulasi otot paha untuk membantu menghasilkan dorongan kaki. Dengan begitu, gerakan tangan dan kaki dapat dikombinasikan menjadi gerakan dayung yang terkoordinasi. Bahkan, teknologi ini telah memungkinkan individu dengan cedera saraf tulang belakang untuk berpartisipasi dalam indoor drawing. Yang ketiga, FES sebagai terapi aktif. Yang ketiga, FES digunakan sebagai terapi aktif. Di sini, pasien tetap berusaha melakukan gerakan secara sadar atau intention driven. Misalnya, pasien mencoba menggerakkan tangannya sendiri. Ketika gerakannya belum cukup kuat untuk menyelesaikan tugas, FES memberikan stimulasi untuk membantu otot menyelesaikan gerakan tersebut. Jadi, pasien tidak hanya diam dan menerima stimulasi, pasien tetap berusaha melakukan gerakan. Kemudian, FES membantu menghasilkan gerakan yang diinginkan. Inilah salah satu konsep penting dalam FES terapi atau FEST. Ketika FES diintegrasikan dengan latihan mental dan fisik dari tugas-tugas fungsional, diharapkan terjadi peningkatan kemampuan yang dapat terbawa keluar sesi stimulasi. Ini yang disebut sebagai carryover effect. Teknologi modern FES. Dan teknologi FES sekarang semakin berkembang. Beberapa sistem modern menggunakan sensor, misalnya sensor EMG atau sensor sudut sendi. Sensor ini dapat mendeteksi aktivitas otot atau posisi dan pergerakan sendi.
Kemudian, sistem dapat menyesuaikan stimulasi secara real time, sehingga stimulasi tidak diberikan secara sembarangan, tetapi mengikuti gerakan dan niat pasien. Nah, ini yang bagian yang sangat penting. Agar FES efektif saat digunakan sambil bergerak, stimulasi harus diberikan pada waktu yang tepat sesuai dengan fase gerakan. Contohnya saat berjalan, sistem harus mengetahui kapan kaki berada pada swing phase dan kapan berada pada stand phase. Kemudian, stimulasi diberikan pada otot yang sesuai di fase yang sesuai. Selain menggunakan deteksi fase berjalan, sistem juga menggunakan sinyal tubuh seperti EMG dari otot yang masih sehat dan data sudut sendi. Data tersebut dapat digunakan untuk menyesuaikan parameter stimulasi secara dinamis. Jadi, FES bukan sekedar stimulasi otot bisa berkontraksi, tetapi pasien punya niat bergerak sehingga sistem mendeteksi dan FES memberikan stimulasi, gerakan terjadi, dan pasien mendapatkan feedback. FES dan neuroplastisitas. Dan sinkronisasi ini juga penting untuk neuroplastisitas. Perubahan kortikal jangka panjang dipengaruhi oleh kemampuan untuk mensinkronkan perintah volunteer dari otak atau descending command dengan keberhasilan pelaksanaan tugas menggunakan FES. Dengan kata lain, semakin baik pasien berusaha melakukan gerakan dan semakin tepat FES membantu menyelesaikan gerakan tersebut, semakin kuat hubungan antara niat bergerak dan keberhasilan gerakan yang dilatih. Karena itu, FES dalam konteks terapi bukan hanya tentang memberikan stimulasi listrik, tetapi tentang mengintegrasikan stimulasi dengan aktivitas motorik yang bermakna. Jadi, integrasi FES dengan gerakan aktif dapat digunakan sebagai yang pertama, neuroprostesis untuk membantu fungsi secara langsung. Yang kedua, exercise seperti FES, cycling, dan rowing. Dan yang ketiga, terapi aktif atau FES terapi secara aktif berusaha melakukan gerakan dan FES menyelesaikan. Kuncinya adalah timing, koordinasi, feedback, dan keterlibatan aktif pasien. Jangan sampai ketinggalan ya. Di video selanjutnya, kita akan membahas komponen fisik FES. Follow, like, comment, dan share konten ini agar kita bisa belajar fisioterapi bersama.